Halo teman-teman, ternyata kepintaran si Rismon itu tidak seperti yang dia bayangkan. Ya, Rismon yang selama ini dipuja-puji oleh para pendukungnya, yang dipuja-puji oleh Roy Suryo, yang dipuja-puji oleh Egy Sujana, ternyata tidak seperti itu. Ya, bahkan seorang pakar atau ahli forensik yang resmi membongkar kebodohannya si Rismon Sianibar ini. Seperti apa? Mari kita bersama-sama menyimak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kadang-kadang begini ya, saya heran ya dengan kelompoknya Roy Suryo CS ini. Ketika dia memframing orang, memfitnah orang, menghibah orang, seenaknya sendiri. Tapi ketika dilaporkan polisi, dianggap kriminalisasi. Nah, coba deh kamu menjadi Pak Jokowi deh, difitnah-fitnah terus diem. Kan enggak. Jadi harusnya menghormati juga apa yang dilakukan Pak Jokowi. Betul. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, karena hukum berlaku sama loh Pak. Dengan Pak Jokowi melaporkan, berarti kan Pak Jokowi merasa sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi seorang sipil. Nah, karena ini delik aduan, maka Pak Jokowi memang yang harus lapor. Nah, harusnya orang-orang yang dilaporkan ini jangan teriak-teriak kriminalisasi. Kalau kamu nggak mau diproses hukum, ya kamu jangan tebar fitnah, jangan tebar adu domba, jangan tebar berita bohong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi mantan presiden, bagaimanapun Pak Jokowi punya keluarga juga. Jadi dia ingin menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Jadi kita hormati. Nah, yang menuduh, yang memfitnah juga harus membuktikan bahwa fitnahnya itu benar apa enggak. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Tapi kan kalau pelapor sendiri yang tidak meyakinkan kesaksiannya itu Pak Rismon juga kan punya hak dalam bidang forensik, dalam bidang mengetahui dia bisa membedakan asli atau palsu, apalagi namanya ya nggak bisa. Hukum berdasarkan Roy Suryo nggak bisa, Mas. Hukum berdasarkan apa? Ya institusi negara yang dijamin. Betul. Yang diberikan hak, dialah yang menentukan. Ada Bukan polisi, Roy Suryo, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya harus menghormati ini dulu. Kan begitu. Nggak bisa menurut Roy Suryo, menurut Egy Sujana, menurut Nur Sugi, menurut Bambang Tri, nggak bisa begitu. Harus menurut hukum. Nah, lembaga hukum itu siapa yang dipercaya oleh negara itu? Ya, itu ada 3 institusi: polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tuh, gitu loh bos. Tapi ya, menurut Gus sendiri sudah tetap tidak langkah dari pagi untuk melapor. Betul, karena memang sudah lama difitnah, dihina. Nah, Pak Jokowi harus menjawab. Dari dulu saya sudah ngomong, Pak Jokowi harus hadir untuk apa ya namanya? Untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatan, begitu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, jangan dianggap, oh dia berkuasa anaknya. Nggak bisa begitu. Lah masa Pak Jokowi harus diam terus? Diem aja wes, diem aja wes. Kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa. Wong itu delik aduan. Yang dihina Jokowi, Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi tentang apa? Tentang ijazah palsu yang selama ini digunakan pendaftaran di KPU, pendaftaran di wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali. Nah, untuk menjawab itu ya Pak Jokowi harus melaporkan. Nah, jika ada keputusan hukum yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka selesailah orang-orang yang memfitnah, yang menghina, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Apa? Ya, untuk memperjelas selesai itu apa nih? Untuk Pak. Nah, kalau sudah ada keputusan hukum bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalnya, ya kan berarti selesai. Mau gugat di mana? Banding, ya silakan aja banding. Nggak puas misalnya. Tapi namanya politik nggak akan pernah selesai. Nanti judulnya beda lagi nanti. Namanya orang ibaratnya ini loh, bencine teko kruat. Jadi bencinya itu belum sudah lahir terlanjur. sudah benci sama namanya Pak Jokowi tadi. Padahal kan nggak boleh begitu. Benci jangan sampai dibawa. Kan sudah ada pernah yang sampai mubahala dulu itu, siapa itu, Nur Sugi itu.
Gus Ya, Nur itu kan. Sugi Nur. Mubahala sama Bambang Tri itu. Ternyata kan nggak bisa sampai dihukum, kan berarti dia bersalah karena menuduh orang ijazahnya palsu. Tapi kan laporan kan tetap diproses dalam tanda kutip yang dilaporkan juga 5 orang ini yang dugaan nantinya di Polda Metro Jaya. Iya, kalau diproses berarti nanti ketika ijazah Jokowi benar, berarti 5 orang itu masuk penjara. Amin. Gitu. Ya, Mudah-mudahan ya. setiap kata pasti ada pertanggungjawaban, apalagi ini di era medsos. Makanya jangan gampang-gampang. Jangan sampai dapat data dari si fulan, lalu ada perbandingan ini asli, ini palsu, lalu sudah memvonis, nggak boleh juga. Kalau dari pandangan agama aja juga sudah salah itu. Salah, iya Riba, salah besar. namimah. Tapi itu sendiri melihat ini ya, ini menjadikan opini kan, artinya agar nama baiknya teroleh juga. Ya iyalah, ini kan gerakan politik sama gerakan adu domba yang secara, ya bisa saja Roy Suryo itu kepingin betul-betul asli bisa. Ada karena memang kebencian, teko kuat tadi bisa. Bisa saja itu terjadi. Ya kita hormati aja, saran saya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, hormati hukum aja, hormati hukum, kawal persidangannya. Kan nanti pasti pengadilan minta itu. Pak Jokowi, Anda sebagai pelapor. Apa betul Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya. Kuliah di mana dulu? Nah, tahun berapa? Iya. Sebutkan 10 orang yang Anda kenal sebagai mahasiswa UGM. Sebut mana ijazah aslinya, diperiksa, terus dibandingkan. Kan pasti diperiksa tuh. Dekannya, rektornya, termasuk dosen pembimbing. dosen pembimbing, semuanya diperiksa itu. Bang, sedikit Bang, Roy Suryo juga sudah salah satu dugaan penyidik yang menangani perkara ijazahnya itu ke Kompolnas. Abang melihat itu sudah tepat juga nggak? Kalau saya kan menilai Roy Suryo CS ini termasuk Egy Sujana, Dr. Tifa, ya kan Rismon, Sianipa. Mereka ini sebenarnya kan kaum propagandis yang sebetulnya anti demokrasi, tapi dia mengatasnamakan demokrasi. Betul. Dia menghantam pemerintahan yang dipilih secara demokrasi, tapi dia berteriak-teriak ini demokrasi. Orang-orang semacam ini kan sebenarnya tidak ingin negara kita ini aman, damai, tentram gitu. Karena mereka ini dibayar. Waduh, ada yang bayar ya? Ya, kalau nggak ada yang bayar, ngapain dia capek-capek ngurusin hal-hal yang sepele? Ini bicara kepemimpinan secara demokrasi yang dipilih oleh rakyat mayoritas, gitu kan? Dan seleksinya itu melalui proses KPU. Sekarang logikanya begini, ketika kita melamar kerja, apakah kita harus nenteng-nenteng ijazah asli? Sudah tulis sebenarnya dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas. Bahkan 1000 triliun ya. Seperti itu, ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkannya dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya, ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain. Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana
Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan Iya, sendiri, harusnya baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. milik Masalahnya sendiri dia hasil menggunakan dokumentasinya. data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Ya. Oke, Baik, mungkin itu Mbak. barangkali Mungkin kelihatan ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon, ya, karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya. Pertama perkenalan, ya, saya salam kenal, saya Joshua, ya, orang Selaya dulu ya, gitu ya, karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak, gitu ya. Saya Sesama ingin orang Batak ya, guys. berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi, gitu ya. Oke lah, nanti lagi nyetir, gitu ya. Kemudian siap Laya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Laya. Ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Laya, berencana mengundang Laya di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom, ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Laya, gitu ya, ya di video YouTube-nya lah, ya, jika Laya bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Laya tersebut, termasuk teman saya Bang Pras. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap, gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya, ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia, gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia, gitu ya. Artikel saya di josrudben.com, judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Nah, di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca, gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Laya juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya, gitu ya. Oke Laya, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon, gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya, memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah lucunya ya, ini kebetulan ada Pak Nuh, gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia yang sering difitnah dia, gitu ya, nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa. Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah, gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan, gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi. Ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa, gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke, sangat beda dengan naskah Super Semar itu, gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an, gitu ya. Yeah. Tahun 60-an, gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia.
Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah, supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah seperti judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya, gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital, gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Sampai diblokir, guys. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Lari ke tanda tangan lagi. Inilah orang-orang yang lain, mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar. Ya, forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya. Ya, jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, tidak punya wewenang sama sekali. Ini yang harus dipastikan. Ya, dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian. Nah, kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan dari harus kita pastikan resmi, bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Ya, teman-teman, akhirnya terbongkar juga ya bagaimana seorang Rismond Zenipar yang selama ini dianggap pintar oleh para pengikut-pengikutnya, ternyata tidak sepintar itu. Ya, abang kita Joshua Sinambela membongkar kebobrokan si Rismond Zenipar. Dari sini bisa kita benarkan bahwa ijazah yang selama ini dia katakan bahwa saya ini berkuliah di Jepang, ini loh ijazah saya. Dugaan kita bahwa ijazah milik dia itu palsu bisa dibenarkan. Ya, karena bagaimana mereka ini memanipulasi data miliknya abang Joshua Sinambela seakan-akan bahwa data itu milik mereka. Mereka belum pernah pergi ke UGM, ya, tapi mereka bilang sudah pergi ke UGM dan mereka tunjukkan bukti-bukti. Konyolnya lagi, semua bukti yang mereka miliki yang dari UGM itu adalah miliknya abang Joshua Sinambela. Ketakutan
si Rismon Sianipar ini semakin nampak jelas ketika diajak berdiskusi melalui Zoom, dia tidak berani. Ya, dia tidak berani. Artinya apa teman-teman? Selama ini ketika dia diundang oleh stasiun-stasiun televisi nasional, artinya dia membuat framing-framing, dia membodohi masyarakat, dia membodohi kita semua, atau membodohi orang-orang yang menonton acara itu. Ya, di situ dia berbicara seakan-akan dia mempunyai intelektual yang paling tinggi. Ya, seakan-akan bahwa dia adalah seorang ahli digital forensik yang asli. Ternyata apa? Ahli digital forensik yang dimiliki oleh Rismon Sianipar adalah palsu. Ya, seperti apa ya? Mungkin dia bersekolah di bidang itu, tapi tidak sampai selesai. Artinya tidak diakui keberadaannya itu. Ilmu yang dia miliki hanya setengah-setengah. Tapi apa? Sok menonjolkan diri bahwa dialah yang paling hebat. Dan yang paling bodohnya lagi, seorang mantan menteri, ya, mantan menteri yang pernah berada di dalam pemerintahan, ikut dibodohi oleh Rismon Sianipar. Seorang Roy Suryo mau dibodoh-bodohi. Oleh siapa? Oleh si Egy Sujana. Mau dibodoh-bodohi oleh siapa? Oleh si Refli Harun. Ya, entah apa. Apa yang memotivasi mereka ini untuk terus mendesak agar Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Padahal UGM sudah jelas-jelas menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu berkuliah di UGM. Seharusnya masalah itu sudah selesai. Ya. Bukan Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada kalian-kalian ini, manusia-manusia perusak bangsa, pengganggu ketentraman bangsa ini. Kalau memang kalian tidak suka tinggal di negara ini, pergi saja Anda ke tempat lain. Anda ini kan sponsori oleh asing kan? Kamu tidak bisa membantah. Ya, buktinya kalau memang Anda tidak disponsori oleh asing, lalu kalian bekerja untuk siapa? Tentunya di belakang kalian itu ada asing yang mensponsori kalian sehingga kalian begitu berani. Ya, saya minta kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, seharusnya lebih tegas mengambil tindakan terhadap orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Sesuatu hal, ya, jika dibicarakan berulang-ulang, walaupun salah, maka itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seperti halnya ijazahnya Pak Jokowi ini. Sudah dibicarakan dari tahun 2022 hingga saat ini. Bahkan seorang Bambang Tri sudah pernah dipenjara. Tapi mereka tetap tidak percaya. Artinya mereka ini tidak percaya dengan hukum atau institusi yang ada di Nusantara ini. Orang-orang ini tidak mau bangsa ini hidup tentram. Orang-orang ini tidak mau bangsa ini maju, merengsek, naik ke atas. Ketika negara-negara luar memikirkan bagaimana caranya hidup di atas bulan, bagaimana caranya hidup di planet lain. Tapi kita Indonesia, khususnya Anda, Roy Suryo, Anda, Refli Harun, Anda, Egy Sujana, masih mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Terlebih khusus Egy Sujana. Sebelum dipanggil atau sebelum dilaporkan oleh Pak Jokowi, suaranya keras, menggelegar. Tapi setelah dilaporkan, dipanggil oleh Polda Metro Jaya, mulai beralasan sakit. Ya mudah-mudahan sakit benaran. Dan hingga pada akhirnya, ya tahu kan, siapa orang-orang yang selama ini yang seringkali menzolimi Bapak Jokowi, teman-teman tentu tahu ya, akibatnya seperti apa. Sudah banyak bukti kok. Orang-orang yang menzolim Pak Jokowi itu rata-rata
pindah alam duluan. Dan itu fakta, ya. Dan itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Jadi camkan itu Anda, Roy Suryo, Rismon Senipar, Egy Sujana, ya. Siapa lagi? Si Tifa, si Refli Harun, Rocky Gerung, ya. Camkan itu.